Nino. Iya. Irviano. Kita ngobrol-ngobrol nih ya, ngobrol-ngobrol yang dulu pernah kita bahas juga, pernah kita obrolin juga, tapi kali ini kayaknya berhubung dan berkaitan dengan rilisnya mau di remaster lagi dan akhirnya bisa masuk digital platform album kita dulu, Mind Blowing Detonator tahun 2003 ya, Burning Inside. Eranya kita nih. Apa namanya, di zaman itu 2002 ya kalau nggak salah ya mulainya direkrutnya 2002 itu ya. Perekrutan. Gua dulu kan. Maksudnya? Ya, yang pertama gua dulu kan yang diajak sama gua yang direkrut gua dulu dong. Gua inget banget gua lagi main. Bahasanya bukannya Alex dulu yang. Iya kan Alex kan ya kan yang jalan waktu itu Virgi, Alex, Big Roy sama Mbot kan, drummer kan. Nah, terus suatu hari gue lagi main sama Loside. Gue lupa lah lagi main di mana gitu. Tiba-tiba Virgi nelfon gue gitu. Weh, No. Mau ngebasin Burning nggak? Gila lu. Lu lagi mabok ya? Gue gitu. Ini Virgi mabok. Gue lagi mabok ya, Ji? Gak, serius gue nih, lu mau ngebasin Burning nggak? Ya mau sih, tapi gue nggak pede ya. Dia ngajak lo karena mau ada acara apa? Karena mau garap album. Oh. Emang mau ini. Bukan yang mau ada acara. Bukan karena. Di Nirvana. Enggak, gue nggak sempet main. Gue nggak sempet perform sama Burning sebelum Mind Blowing Detonator keluar. Dikerjakan lah. Sebelum Mind Blowing Detonator dikerjakan. Berarti first 3 song belum. First 3 song udah megang dia. Udah megang. Nah, itu gue masuknya first 3 song. Oh, berarti gue duluan. Soalnya waktu itu booking studio gue, Bugs. Virgi datang sama Big Roy. Nah, itu gue nggak ada momen itu. Rencananya vokalisnya Batak, Muklis. Ya, gue nggak ada momen itu. Lagi sering main di Bugs kan, Muklis, Batak nih. Gue di ini nih suruh ngapalin nih, ini nih. Apa lagunya kayak begini nih, dengerin dong. Itu gue dengerin. Batak tuh waktu itu kalau nggak salah udah ada bandnya deh, Behind the Sickness ya kalau nggak salah ya. Apa sebelum itu apa? Ya itu Behind the Sickness. Gitu gue dengerin materinya, gue dalam hati aja nih. Dah, ini nggak ada metal-metalnya nih. Secara Muklis nih, secara si Batak nih, dia kan dengerinnya metal yang ini Blacken. Metalcore lah ya itu ya. Kayak Zao namanya Thousand Demons apa gitu kan. Nah begitu dengerin materi gue diem aja. Ini yang kayak yang gue doyan sih. Udah akhirnya dites itu latihan apa segala macam. Setelah itu kalau nggak salah di malam itu juga ada obrolan ke si Batak, wah gue kayaknya nggak bisa nih, kurang cocok nih apa. Big Roy kalau misalnya ngomong sama gue, udah lu aja coba. Ya gimana, liriknya belum ada, ini belum ada. Gitu, belum dilatihanin, tapi akhirnya gue dengerin itu 3 first 3 song, lo inget gak? Sesuai urutan yang ada di kaset juga ya. Pimps and Horse, Back to Back, sama Ill Society. Bentar. Lo timeline-nya beda nih sama gue nih. Kayak timeline-nya beda sama gue. Kalau di gue, ya itu gue ditelepon Virgi. No, basin Burning dong. Akhirnya kan, ya udahlah, gue coba ya Ji, gitu kan. Akhirnya latihan pertama itu ke Bugs memang. Iya benar ke Bugs, terus Batak hadir, ya kan. Gonjreng-gonjreng, gue nggak tahu, belum denger lagunya sama sekali. Ya go show aja di studio, ya kan. Cuman, oh mainnya dari mana tuh? Oh ya udah, ya kan lagi. Gue inget udah ada Alex soalnya. Oh ya udah. Yang gue inget abis itu soalnya ada gigs di Nirvana. Abis itu ya gue langsung. Enggak. Batak masih belum bilang nyerah begitu harinya. Yang pas sama gue. Yang pas ada gue baru Batak bilang mundur deh. Gitu baru akhirnya gue sama Virgi nyonyo yuk kita coba. Gitu kan gue yang ngobrol sama Virgi akhirnya untuk ngebungkus lu. Iya gue inget banget di rumah lu bungkusnya di Bugs habis latihan. Belum ada lirik tuh ya. Belum ada lirik. Baru ini doang ya. Iya. Judul kayaknya udah ada deh gue.
Nggak tahu deh. Judul belum ada. Pertama kali kan lo ya udah ikut pure improv ya. Pure improv. Yang penting aman ya. Iya. Di gigs bawain 3 lagu nggak mungkin ya. Lainnya bawain apaan ya? Gue lupa tuh. Di Nirvana kan main? Di Nirvana gigs pertama gua sama lu gitu kan. Iya. Di Nirvana benar. Yang akhirnya si Virgi introduce nih akhirnya yang ini nih Burning nih gitu kan. Iya, gue ingat waktu itu rame kok, ada anak-anak. Iya, ada anak-anak, gue inget ada Jill, Step Forward, Alexnya juga hadir ada nonton. Aib kalau nggak salah ya. Hah? Ada Aib main. Oh, satu gig sama Triple X. Iya. Betul. Iya, betul. Bacin. Iya, Bacin. Belum dekat banget. Iya. Gue ingat banget tuh momen itu. Bacin pasti inget deh. Belum dekat banget kan. Iya. Baru yang ini. Minum Cin, oke. Bawa aqua gitu kan. Iya. Udah dibuka begitu. Di poster mentok tuh kan dinding gitu kan, tiang belakangnya tiang kan dinding. Kok poster sih? Poster, sorry. Nirvana, iya. Begitu dia minum isi vodka semua langsung dari saat itulah dia. Wah, ini teman gue nih kayaknya nih. Ya udah, dari situ gue mulai hangout bareng tuh sama Mas Andi Yunianto. Berarti first three song itu abis itu kita manggung dulu apa langsung garap semuanya ya? Waktu itu kita nggak fokus manggungnya, kita fokus garap lagu, iya, kita fokus garap lagu. Oh, berarti setelah itu baru manggung-manggung terus manggung. Oh, I see. Gitu. Enggak, tapi gini, sebelum launching album pun kita udah manggung-manggung, cuman kita mau manggung bawain apa kalau lagunya nggak ada gitu kan, makanya kita garap lagunya dulu sampai full, baru kita pede. Nggak mau bawain Burning yang materi lama kan, materinya Big Roy, Henja. Iya, karena mau nge-rebrand kan. Iya. Iya gitu. Seru sih tuh zaman itu. Terus Mind Blowing Detonator tuh siapa yang ngeluarin ya? Yang ngeluarin maksudnya? Yang ngeluarin term kalimat Mind Blowing Detonator. Profesor Virgi. Iyalah. Dia, terus cover dia. Ya itu gue pure di otak gue cuman wah gue mau bikin musik bareng Burning gitu. Dan Virgi salah satu gitaris favorit gue pada masa itu gitu kan, karena anjing keren banget nih Virgi main gitar ya gitu. Favorit gitaris jago mah banyak ya, cuman Virgi one of the distinctive guitar player yang saat itu gitu. Kalau kita banyak teman-teman gue yang baru dengerin, gila ini gitarnya begini ya, kelihatannya susah ya, ngejelimet nih ya, tapi begitu dilatihanin, begitu dites, dimainin, oh mainnya di sini doang. Nah itu sih yang bikin keren itu. Iya. Punk rocknya berasa. Iya. Ya cuman memang ya jadi ngomongin Virgi. Sorry. Gak apa-apa nanti ada momennya Virgi either dia mengklarifikasi atau kita teror terus. Enggak, jujur dulu kan mindsetnya bikin lagu anak zaman dulu kan. Ya gue termasuk anak zaman dulu. Bikin lagu nih patokannya kemana gitu. Kan dulu patokannya ke band apa gitu kan. Memegang namanya sebutannya istilahnya Prince of Emo. Ceng-cengannya anak Wijaya, lo inget kan? Iya. Nah, gue aja inget. Anything emo itu lo tanya Nino. Tapi emo-nya seperti apa? Emo yang zaman itu kan yang makanya waktu itu kita begitu mulai ke emo yang makin lama jadi gede, kita udah nggak begitu ini ya, nggak begitu interest ya. Kita dengerinnya yang masih berantakan. Save the Days. Coheed and Cambria. Coheed yang awal-awal. Terus Sunny Day, Real Estate. Siapa yang masuk Foo Fighters kan? Terus cengannya anak-anak apa? Get Up the Kids. Get Up the Kids. Get Up Kids. Get Up the Kids. Itu siapa yang ngomong? Tio. Iya, Tio. Gue demen nih Get Up the Kids. Iya. Tio First Fight. Aduh kangen juga gue sama Tio. Baik dia. Iya balik lagi waktu itu tuh gue masih kayak ini mau kemana sih Ji arahnya gitu kan. Tapi Virgi cuma ngasih clue ABC gitu kan. Terus gue tetap belum ngerti tuh ya kan, maksudnya Virgi mau ngapain nih gitu kan, kemana nih konsepnya. Pas gue ngerti. Tunggu, gue potong dikit. Apa?
3 lagu pertama, Pimps and Horse, Back to Back, sama Ill Society. Ill Society. Musically, lu ikutan nggak? Nggak. Lagi bikin? Nggak. Itu dia bikin sama siapa? Oh, sorry. Ill Society gue ikutan. Oh iya, udah ada. Ill Society gue ikutan. Virgi cuma bikin intro. Iya. Ceret. Selebihnya ada sentuhan gue lah. Maksudnya bukan sentuhan, kayak ngasih trigger. Sini Ji, sambut. Sini Ji. Ya seru sih, kita ngeramunya di studio kan. Bener-bener go show. Dan gue Virgi datang dengan gue punya intro, atau yang lucu sih yang gue punya nih lagu. Tapi ini ref. Gue yang paling gak tahan tuh. Iya, lah ref. Di balik ke apa namanya? Genius ya. Atau smartnya Virgi bikin lagu, bikin konsep, itu gue nggak kuat kalau udah di dalam studio sama dia. Mungkin hanya lo yang bisa nemenin dia. Stres, men. Ya, gue saat dia itu berharap apa? Kita semua ngerti maksudnya dia. Tapi gue ngerti. Ya makanya. Tapi gue ngerti. Waktu itu lo tuh bersedia untuk maunya kemana nih? Oh ya. Gua nggak mikirin stresnya. Kalau stres sih, yang bikin stres sebenarnya ini lagu endingnya mau gimana itu masih dipikirin tuh sama Virgi. Cuman waktu itu excitementnya adalah gue kayak dilempar ke samudra. Gue ikut aja tuh ombak mau kemana ya kan? Gue ikut aja. Oh kesini. Dan gue as a vokalis, gue nggak megang apa-apa. Gue mau coba kasih kontribusi mental pasti. Akhirnya gue pikir daripada gue ngacak-ngacak nih, bikin lama ini proses di dalam studio nih, ngalor ngidur nggak tahu mau kemana. Akhirnya gue tiap kali lo di dalam ini gue tinggal keluar. Gue di luar ya. Ntar kalau udah ada ininya, gue masuk lagi. Gitu cuman aja. Emang waktu itu kan Virgi sebenarnya butuh triggernya, butuh apa? Butuh pancingan kayak abis ini gue mau kemana ya gitu. Nah banyak suggestion gue yang gue lempar yang akhirnya di approve. Oke, yang kesini nih ya. Itu makanya gue bilang gue kayak lagi di samudra nih. Wah, sini Ji. Oh enggak, yang ini Ji. Enggak, yang ini Ji. Ayo. Wih, di approve. Isian drama gitu. Gue pokoknya drum paling lucu sih. Drum tuh paling lucu sih. Apa dia bilang pokoknya nggak boleh terlalu apa istilahnya? Jangan terlalu metal. Nggak boleh terlalu metal, nggak boleh terlalu hardcore. Maunya gimana sih waktu itu waktu ngeramu sama Mbot, menurut gua masih aman karena Mbot duduk di situ bukan sebagai anak oke metal atau apapun itu. Dia pure mikirin kebutuhan lagu, kebutuhan lagu. Maunya apa nih? Pada saat yang duduk di bangku itu, kalau lo inget Reza, gue ingat. Reza Paper Gangster main dengan Reza kan guru drum. Paper Gangster. Mainnya rapi, bagus ya kan. Virgi komentarnya apa? Terlalu. Lo main terlalu rapi. Gue bingung, gue diem tuh. Main cuek aja kali. Salah-salah nggak apa-apa. Dalam hati gue, drummer emang bukan harus rapi aja. Kalau nggak rapi malah kita omelin kali. Si Reza bingung. Dia lucu dia nggak bisa ngasih tahu maksudnya dia gimana. Kita yang harus ngertiin. Kita harus ngertiin arahnya. Ya intinya kan balik lagi ke referensi kan. Ya Reza kan referensinya apa gitu kan. Benar. Virgi kan referensinya selamutnya dia saat itu lagi dengerin apa. My Vitriol. Mending My Vitriol, tiba-tiba gue pernah nebeng sama Virgi pulang nyetelnya Morkiba. Oh iya, Morkiba. Trip hop. Ngantuk tidur. Benar. Seru sih. Kalau ngomongin musik, gue klop banget sama Virgi, sama lo juga gitu loh. Secara apa namanya? Kita suka sharing, ada yang baru, ada apa lo lagi dengerin apa? Ingat gak lo? Gue kan dulu di. Zaman dulu kita masih explore ya. Explore banget. Padahal channel informasi gue belum merit kan. Di kamar gue itu kan, ingat gak lo, soundnya lumayan oke lah. Jadi lo bawa CD atau gue bawa CD atau gue baru burning CD gitu kan. Ini ada yang enak nih, kita dengerin yuk. Dengerin tuh bukan cuma dengerin sambil ngobrol, dengerin tuh lick enaknya tuh di mana. Yang bikin ini enak tuh gimana, kayak contoh Coheed and Cambria, judulnya apa tuh? Yang Lord of the Ring banget lah. Yang panjang kan? Lagunya gue lupa.
Cari apa sekarang? In Keeping Secret of Silent Earth itu kan? Iya, itulah pokoknya. Iya, kayak kita tuh bener-bener dengerin banget. Wah, ini enaknya. Wah, dia nahannya di sini nih. Wah, dia gaspolnya di sini nih. Iya. Ignite dengerin juga. Itu kan gue nanya-nanya sama lo kan. Gue tahu Ignite tuh Ignite yang udah vokalis yang baru. Right? Yeah. Dan gue suka banget. Ini high notes, ya kan. Tapi lo dengerin Ignite dari awal. Iya, dari Scared for Life. Iya kan? Habis itu gue iniin, ayo mana sini dengerin. Gue pengen tahu lo yang bikin lo seneng apa, gitu kan. Secara vokal, gue biasa aja. Tapi ininya begini. Oh, ternyata ketidakkonsistenannya itu, isiannya itu yang bikin keren. Yeah. Kalau gue kan suka yang Ignite, siapa vokalis yang ini gue lupa namanya. Zolly Teglas. Yang itu kan memang yang paling lama. Perfect banget ini. Sekarang kan baru lagi tuh vokalisnya. Oh gitu? Baru lagi. Gue udah nggak up to date, man. Kalau sebelumnya kan Zolly Teglas paling lama, sebelumnya lagi Joe Nelson yang akhirnya ke Killing Flame. Iya. Ya, yang bikin Killing Flame sih personil Ignite juga, ada Jodie Fosternya juga sih. Ya anyway, waktu itu proses bikin Mind Blowing Detonator itu proses rekaman album band yang paling berkesan buat gua sih. Iya, ya seru ya. Proses produksinya asik ya. Banget. Dari mulai di studio, yang gua coba masukin backing, dicengin sama siapa? Mas Yuli Fox. Yuli Fox. Suara kok ditelen aja. Kita rekaman dulu di Doors. Iya, di Doors. Tempatnya Pak De Giok. Pak De Giok tuh the best banget itu. Dengan Jumat Agungnya. Itu tiap malam ya? Tiap malam. Tiap 2 jam sebelum midnight ya kan? Iya. Sampai pagi kan ya kalau nggak salah ya, sampai jam 2 jam 3 kan? Dan gue yang pasti ada di studio sebelahnya, kalau bukan jadwalnya gue pasti nongkrong sama Pak De Giok. Kita iseng nih ngobrolin track by track nih. Pimps and Horse. Yang mana sih? Lagu pertama, track pertama. Nanti kalau di YouTube mungkin enak juga tuh pas lagi ngobrolin ini, backsoundnya Pimps and Horse ya. Track by track, iya gak? Iya gak, Bom? Gitu, Bom. Jangan ketawa, Bom. Yang bikin lirik full gue ya itu ya? Iya dong. Kalau itu full gue. Ada regret gak lo pas ngisi? Apa dulu udah banyak, puas? Regret semua banyak. Regret banyak. Seandainya diulang lagi, gue akan begini. Banyak regret banyak. Kalau diomongin terlalu banyak. Walaupun ya gue senang sama album itu, tapi kalau yang namanya keBM-an pribadi ya, anjing kenapa harus gini sih gitu. Kalau gue ngerasa kayak apa gue kurang rapat apa udah cukup ya porsinya? Enggak, gue di waktu proses produksian Mind Blowing Detonator-nya Burning Sight itu gue ngerasanya gini, Virgie gitaris yang menurut gue perfect lah di mata gue. Wah lu keren gitu kan. Gila terus gua yang masuk yang kayak SG-nya Virgie. Apa? Lu mau SG-nya Virgie, lu baik-baik. Terus ya gua diajak join, gue yang ngerasa anjing gue jadi apaan nih? Gue supporting lu dari sisi mana nih sebagai bass player ya kan? Apaan nih gue mau ngapain gitu kan? Aduh gue nggak ngerti apa-apa lagi nih kan. Kulikan sound gue juga lo yang ngulikin gitu kan. Nah pada saat recording atau produksian itu excitement gue adalah sebenarnya Virgie ngasih gue kebebasan juga. Betul. Dimana gue juga bisa. Lo nggak harus ngikutin gue. Kalau enak, kalau enggak gue nggak akan ngikutin dia. Kalau enak, kalau enggak gitu iya, aja. Bener, lo coba aja. Benar. Gitu kan? Makanya kan ada beberapa pada saat bikin materi-materi lagu itu ada beberapa suggestion yang akhirnya Virgie ambil kan. Wah iya begini, wah iya kesini gitu kan. Nah, ya makanya sebenarnya excitement gue di situ. Wah ternyata suggestion gue terimplementasi gitu kan. Iya. Di-execute juga nih gitu kan. Pimps and Horse tuh ya. Iya.
Kalau gue sih secara vokal Pimps and Horse ya puas sih gue. Apa ya? Ada falasnya nggak ya? Ada. Lo jangan lupa, justru pada saat lo fales dan lo pengen take ulang, gue nggak mau kan? Iya. Karena falesnya itu justru gue pengen ambil. Iya. Ingat gak lo? Itu lagu apa ya? Falasnya kayak gitarnya. Itu Tunnel of Confusion, gue inget. Tunnel of Confusion lo ada kecengklak cuman. Tapi ntar. Iya, tapi ntar. Track biar nggak bingung. Track by track, iya. Iya, iya. Falasnya kayak gitarisnya si itu tuh, kayak isiannya siapa ya? At the Drive-In. Kan ngaco kalau ngisi. Siapa si liriknya Omar. Kayak si Omar. Iya, Omar. Iya itu sih yang akhirnya gue jadiin acuan. Oh iya, ini mainnya ngaco begini, sah aja ya kalau enak ya. Jadi lebih ke ambil Kim Gordon-nya Sonic Youth juga emang menurut lo lebih nggak ngincer ngaco kan, ngincer ngaco nyari juga kan? yang itu yang raw-nya, iya, nyari raw-nya, nyari terkesan salah tapi tidak salah. Iya, ternyata enak ya. Ternyata gitu. enak. Pimps and Horse. Back to Back. Back to Back. Lo inget gak dari Back to Back itu ada kenangannya apa, memorinya apa? Ya kan gue ngisi backing vokal di lagu itu walaupun cuma 2 baris kan. Iya. Itu kita berdua bikin lirik. Iya. Bukan gue yang sendiri bikin lirik. Iya. Itu di kamar lu, gue ingat. Iya kan? Di kamar lu, iya. Terus ya gue suka sama yang isian lu, gue suka Be Ready for the Crashing Wave kan? Tuh asik tuh. Soalnya dan lu seneng emang, soalnya gue akhirnya bisa masukin agak-agak keimuan gue nih, ya kan? Gue tau banget. Cuman pada waktu itu sih gue nggak, ini terlalu imo atau gue dari awal nggak pernah yang ini terlalu ini nggak pernah kayak begitu gue. Kalau enak nggak gitu loh. Kalau cocok gas, kalau kurang cocok cari yang lain lagi. Iya, gue ngambil rendahnya kan, be ready. Lo yang gitu ya, ngeri. Oke. Back to Back. Lagu tentang apa sih Back to Back itu? Iya, lu tentang apa lu? Kita yang bikin. Tentang scene ya? Tentang scene? Iya, tentang scene. Tentang scene yang ya baca sendirilah liriknya seperti apa lah. Kalau gue personally kalau bikin lirik nggak pernah langsung straight to the point. Ya lu bikin general. Lebih ke general. Jadi semua orang yang baca punya interpretasi masing-masing. Betul. Ill Society lagu ketiga. Nah itu lagu paling favorit gue sih. Yeah. Danceable, berani, nakal. Iya. Ada apa? Gue yang minta tuh. Tamborin, iya. Hilang ingatan sih. Iya, ada Tamborin. Tamborin ini yang mainin siapa sih? Mbot ya? Hah? Yang mainin Tamborin ini siapa sih pas recording? Lupa. Mbot kan? Mungkin. Atau Virgi? Lupa gua. Apa lu? Nggak mungkin gua. Mbot. Kalau lagi pas proses di studionya, ya lo nanya nih lagi kita ngobrol gini, mohon maaf kalau gue banyak lupanya di studio ya. Ya, because mostly of the time gue kan ngobrol sama Giok. juga. Giok intoxicated. Iya kan? Iya, gue ingat itu Mbot yang ngisi Tamborin. Iya. Ill Society itu ya apa ya? Post hardcore. Apa sih bilangnya? Jangan orang bilang apa? Itu cikal bakal generasi yang udah nggak peduli genre zaman sekarang udah nggak peduli sama genre. Iya, cuman gue suka dibilang ini nih jadi apa nih? Ini musiknya ke arah mana? Iya. Kalau lo kan selalu bilang, ya lo suka enggak, take it or leave it. Iya. Ya itu kalau mau dibilang itu rocknya kental yang Ill Society ya. Rocknya kental, terus attitude hardcore-nya masih ada, harmonisasinya juga bisa disuguhkan di lagu itu gitu. Jadi
orang nggak cuman kayak ibaratnya kayak lo nyalain engine mobil lu, jalan kan pelan dulu nih. Tiba-tiba lo ngegas kenceng kan, dan lo harus slowing down lagi kan. Nah, yang pas slowing down itu Ill Society kayak gitu moodnya. Gue masih kepikiran tuh yang pas drop teng itu kayak udah bener nggak sih yang isian gue apa terlalu kosong, apa terlalu datar, apa terlalu apa, kayak gue tuh ya flashback gitu, gue bisa kayak musinya isi yang lain nih, isian gue musinya nggak kayak gini, kayak insan ngikutin gitar gitu, kayak ada jalan lain nggak sih, ada iya gue tahu, gue ngerti, ada karena jalan. itu kan lo disuguhin repetition kan sama gua Virgi dan instrumen playernya kan, yang endingnya itu kan repetition kan, ya jadi ya lo emang ya harus repetitif ngisinya. Kalau lo isi hal yang lain ya bisa aja, cuman kan masuk apa enggak, blendin sama musiknya apa enggak gitu ya, malah ngerusak. Iya, itu kan lo disuguhin pengulangan kan soalnya. Di skrip jelek. Ya gitu sih yang suka gue pikirin. Jadi lo cuma harus mainin emosi aja. Iya. Tapi lo ngisinya kan dari awal ya biasa, ya itu kan naik, emosinya naik. Makin ke menuju ending lo makin scream gitu kan. Iya. Ya. Kayak sesuai dengan kayak sesuai kadah rock and roll. Iya. Ya gue kan selalu begitu ngisi. Sesuai Woi, kalau Nora bilang ya, gitu kan. Kalau nggak ini bilang ya. Itu kan makanya gue mesti dipancing, itu tuh yang gue kangen sama proses recording atau bikin lagu sama Lono sama Virgi. Kalian nggak ragu-ragu untuk bilang stop Nora, stop, kurang ini, ada yang lain nggak gitu. Jadi gue oke. Nggak yang isian gue gini, selalu mau suka apa enggak gitu kan. 4 arah ya. Arah ya. Nah itu arah tuh yang Virgi datang, gue punya lagu nih, ref. Yang mana? Ref yang mana yang dia bilang? Yang dia kasih itu tahu. Menurut dia itu ref. Ini ref nih. Padahal pas jadi lagu itu ref bukan sih? Bukan kan? Itu strukturnya refnya nggak ada sih kayaknya menurut gue. Nggak ada. Nggak, itu lagu nggak ada ref. Itu cukup alien sih lagunya. Tapi memang nuansanya nuansa ref. Makanya Virgi bilang, gue punya nih materi, tapi ini ref ya. Oke. Jadi intronya gimana? Tapi akhirnya jadi intro juga. Nggak ada ya? Nggak ada ref. Sekarang nggak ada ref. Emang ada yang ada ref ya? Kayaknya emang secara struktur refnya misalnya ada ref ada sekali gitu. Ya itu ref. Ya secara struktur emang ada yang refnya cuma sekali, nggak diulang lagi, ada kayak gitulah. Lagi seneng itu ya, ngulik yang jangan formulanya jangan kayak gitu-gitu aja ya gitu kan. Nggak mau yang mapan gitu, yang intro ini coba kita bolak-balik yuk. Arah. Habis arah tuh apa? High Endurance berapa? Tuh suka juga. Banyak yang suka juga. Teman-teman gue banyak yang suka mendengar. Ya itu kan intronya. Ya intronya tuh gue sama Virgi kan kayak, pengen yang intronya hardcore banget gitu kan. Ya jadilah begitu. Ya Hendro tuh, gue suka yang pas drop ya, yang gue suka banget tuh nulis itu. Yang ada This is an art, speaking without limitation. Because of our heart is a perfection. Yeah. Judging us then, you'll be like them. Together,
We're gonna break the silence. Iya. Itu arah deh. Itu high endurance. High endurance. Iya. Iya kan? Iya. Benar-benar. Iya. High endurance. Ya tuh mostly ya lyrically tentang apa yang kita buat, tentang album ini dengan prosesnya bla 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 segala macam ngasih tahu udah deh jangan mikirin bla 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 ya denger ya kalau suka enggak gitu loh tentang konsep kita. Endurance itu gue bikin liriknya ya tentang itu. No, itu arah Emang arah yang lu Together we're gonna break the silence. Oh iya itu arah ya. High endurance ada juga speakingnya. Yang mana? Gue lupa wordingnya, cuman bukan yang itu. This is not what we want. This is not our things to fall apart. Bentar. Ada bukan yang itu tadi arah. Fall apart. It's very bad. It's falling down. Very into hell. Oh, iya. Agak metal liriknya, sedikit dark. I guess that there are giggling and laughing at us. Nah, itu. Waiting for a simple pose. Iya. Some way, somehow, sinners, even a question about the interpretation of life. Itu agak dark, agak kemetal-metalan deh. Iya, itu arah ya. Iya, yang tadi arah. Gue masukin itunya spoken words-nya Inggris ya. Iya. Iya, padahal liriknya Indonesia. Tapi di spoken section-nya lu masukinnya English. Ya itu kelemahan gue sih dari dulu sampai sekarang masukin lirik. Gue truly, honestly susah. Apa? Masukin lirik Indonesia. Oh Indonesia. Iya. Dan gue akuin itu susah. Ya makanya gue kalau dengerin temen-temen masukin lirik Indonesia keren gitu. Catchy-nya dapat, ininya dapat, wah keren banget. Kayak banyak lah band-band yang makin kesini liriknya keren-keren semua. Iya. Keren-keren semua. Abis High Endurance apa? Greed ya? Tunnel dulu apa Greed? Tunnel of Confusion ya? Iya kalau nggak salah. Iya, salah. Tunnel of Confusion. Itu siapa yang bikin? Lu kayaknya. Iya, dan bikinnya pas lagi di studio deh kalau nggak salah ya? Iya, spontan. Di Doors kan? Enggak, di Bucks. Di Bucks ya? Lagi rehearsal biasa aja, emang lagi bikin lagu. Yang bikin lu ya? Jadi si Mbot ngasih beat, terus gue masukin ding gitu. Gue lagi doyan Manchester Sound kan waktu itu. Oh. Ding. Gue masukin gitu disambut sama Virgi, Pak. Lanjut teng. Ini jadi lagu. Feel so alike. Feel so alive. Ya udah. Arahnya sih kayak itu ya, nggak kalau di awal itu yang begitu masuk distorsinya ngingetin gua sama kayak band Hopes Fall, kayak PTW, band-band Traskill gitu ya. Tapi begitu masuk ke songnya malah era-era DC awal sih gua justru ingetnya kayak Fugazi dan kawan-kawan sih yang pas songnya. Iya, pas songnya. Iya, pas songnya. Sebelumnya kan gitu, gitu kan. Kayak pengikut itulah Traskill Records. Iya, Fugazi ya. Iya, attitude-nya ke situ. Nyelenehnya. If you ain't, ya kalau ada yang bilang, ya kan dulu, ini nggak kurang hardcore nih apa segala macem. Ya emang waktu itu kan bodo amat. Bodo amat. Yang mainin kan anak hardcore. Iya.
dapat salam dari Bang Ian mana? Ian Mekai. Dia bikin Fugazi orang gila. Iya. Si Ivy. Iya kan, si Ivy begitu juga kan, Toto. Iya. Kok begini? Iya, kok begini. Ya berarti iya. Ya, dia udah ngajarin tuh. Udah ngajarin. Iya, gue bikin minor threat begini, terus gue bikin band lain emang harus kayak minor threat enggak juga. Dan dilakukan beberapa tahun ini sama band-band yang suka lo dengerin tuh. Iya, yang baru-baru begitu semua modelnya. Iya kan, gue nanya sama lo, oh nih sini orangnya sama-sama juga nih, ini Iya. luar. Iya. Iya kan, pertamanya kenceng, tahu masukin ininya alternatifan apa segala macam. Iya. Sah-sah aja. Iya, sah-sah aja. Kan yang mainin anak hardcore punk juga. Iya, kalau gue sih lebih lihat enak apa enggaknya sih. Iya. Cuman ada 2 genre kok. Enak sama enggak enak. Iya. Benar. Habis itu apa? Grit kita ambil itu lagu Burning yang split sama Critical Death. Iya. Yeah. Kita ambil. Itu. Habis Grit apa? Hah? Habis Grit apa? Thanks for Nothing. Thanks for Nothing bikinnya dadakan di waktu lagi rekaman di Doors. Iya emang. Dadakan. Bukannya pada saat ke Doors kita udah punya materi Thanks for Nothing ya? Nope. Itu bikinnya dadakan? Iya. Abis itu berapa hari kemudian ini mesti ada geng vokalnya nih, rame-rame nih. nih. Geng vokalnya rame-rame. Baru deh lo ajak-ajakin anak-anak. Thanks for Nothing kan lagu simple. Jakarta Timur. Gua maunya ini bikin yang simple, lebih ke punknya nih, ya kan? Terus begitu pengulangan, gitu-gitu aja kan. Yang penting enak. Pokoknya gue waktu itu arahnya ya Ramones gitu kan. Atau agak lebih jorok dari Ramones deh gitu. Terus ada geng vokalnya. Habis itu lo bilang, ya udah anak-anak aja gue minta. Siapa aja? Lo inget gak? Ya banyak ya ada. Dulu gue belum deket sama mereka semua tuh. Aditem ada. Ya, Aditem. Parjo ada. Parjo Losite ada. Mario Ganzamo ada. Gue inget banget. Ada Mario Ganzamo ada. Yeah. Iing. Yang gue ajak, yang gue lagi deket tuh Mario, Parjo, Aditem. Iing vokalisnya Easy Going ada juga di situ. Siapa lagi ya? Banyak lah. Sorry guys kalau gue lupa. Gue banyak banget anak-anak waktu itu yang support buat jadi geng vokal di lagu itu. Bari ada nggak? Bari ada. Nah, gue belum deket sama Bari tuh. Iya. Bari ada. Gue ingat Bari ada. Bayu ikut nggak? Bayu Losite. Enggak, gue nggak inget. Kayaknya enggak. Berapa orang ya waktu itu ya? Iya, yang gue ingat Mario, Parjo. Terus gue juga mintanya. Iya, kita juga. Iya, nggak, gue juga mintanya range vokalnya jangan yang sama semua nih. Iya. Soalnya nih. Makanya gue ngambil yang beda-beda kan. Temanya nih punk rockan nih. Jadi kan nggak, kalau itu kan hardcore kan gue harus bold kan. Nyarinya yang range vokalnya yang begitu tuh. Kalau ini rame. Iya. Paling heavy kayaknya cuma si Mario. Paling heavy Mario bener. Iya kan? Yang lain old schoolan. Thanks for Nothing. Tapi banyak dulu yang album Mind Blowing. Ya, reviewsnya kental. At the Drive-In-nya kental ya. Iya. Tak bisa dipungkiri sih sebenarnya. Benar. Iya, jujur emang waktu itu kita emang dengerin reviews banget, At the Drive-In banget. Cuman kalau lo mau introspeksi, pada saat produksi kita udah ninggalin. Kita cari yang lain sebenarnya. Tapi memang yang memotivasi dan menginfluence ya memang reviews dan At the Drive-In saat itu, karena wah gila di kancah panggung hardcore kok gaya lo rock and roll yang glam ya, gitu kan waktu itu kan. Image-nya kan. Iya, beda lah. Secara visual tuh lo ke situ gitu. Maksud gue gini loh, dari cara lo manggung, lo megang
stand mic begini-begini, itu kan non hardcore act gitu kan, non hardcore act tanda kutip. Hardcore nggak begitu gitu, hardcore tuh begini gitu kan. Tapi lo pakai stand mic begini-begini, terus muter-muter mic lo lempar-lempar. Kalau itu gue belajar dari awalnya sih dari dulu di band Chronicle itu, dari zamannya si siapa namanya Deftones, Alexis on Fire pernah ngelakuin itu juga, ya band-band yang sebelum kayak begitu sih. Ya ditambah lagi At the Drive-In, oh ya memang nih kayaknya gen ininya sama nih, attitude-nya ngambil ininya sama. Seru sih nonton At the Drive-In itu sama Reviews itu seru banget. Dan akhirnya kesampaian juga thanks to itu tuh Brainwash Wendy. Wendy Putranto. Iya kan, Wendy dan Muk pernah datengin di International Noise Conspiracy. Iya, kita sempat jadi opening act-nya. Gitu gua bener-bener. Masih ada fotonya nggak sih baginya? Ada, cuman gue cari lagi dah. Ada. Yang gila, sama zaman dulu gitu. Sama foto bareng Dennis, iya. Sama Dennis, ada lo-nya, ada bini gue ada nggak ya? Ada kalau nggak ada, cuman ada Nita. Waktu itu ya handphone belum smartphone, jadi orang-orang yang bawa kamera proper aja yang foto ya kan. Jadi kan kayak gue nggak kedapetan momen foto begini gitu sama Dennis, cuman ya gue ada di frame yang itu gitu, lumayan juga tuh. Starstruck tuh ya. Iya. Padahal asik orangnya. Asli. Nih, gue recently gue sempat posting di Instagram gue atau di Burning, itu kaos cewek. Kaos cewek maksudnya? Yang International Noise warna putih. Oh, yang dipakai sama Cina atau yang ditandatanganin nama Dennis. Gitu kan. Sekarang dipakai sama anak gue yang pertama, Livy. Gue post, gue mention. Terus dia itu back dia like back dia gitu. Mudah-mudahan ada tuh ininya, footage-nya. Ntar gue tanya Om Wendy deh. Kalau ada, gue belum pernah lihat sih, tapi dengar-dengar ada. Tapi nggak tahu yang Burning ada apa enggak. Berkesan banget tuh. Di Kemang ya? Kemang. Apa nama tempatnya? Gue lupa. Pasir Putih bukan? Gondol. Lupa gue, asli lupa. Sebelah kanan jalan lah dulu. Kemang kan tempat berubah-berubah ya. Iya. Jadi gue suka lupa. Iya. Apalagi yang kita buat ya di situ di tahun itu. Manggung sih habis itu ya, lebih banyak manggung. Iya, banyak manggung. Habis itu mau coba bikin materi baru lagi. Gue ngerasa kayak apa ya? Umurannya di mana lo harus bekerja, harus cari duit. Gue married. Virgi sibuk dengan pekerjaannya, jadi kayak tiap latihan bikin lagu gitu, kayaknya nggak klik, nggak apa gitu ya. Iya, nggak bisa dipaksain sih. Iya. Ya, akhirnya Virgi move ke mana? Manado kan? Manado. Habis itu kita nggak terusin. Nggak ada bubar sih waktu itu, nggak ada obrolan bubar apa ya. Udah ya, emang lagi nggak nemu ya nggak nemu. Ada lagu yang pernah dibuat sama DJ, itu sama lo apa bukan ya? Sama gua sempet. Ada satu lagu yang belum ada vokalnya. Tiga lagu. Ada 3 lagu, yang refnya ada yang gue suka banget lah. Itu refnya gua yang bikin, intronya Virgi, ya itu udah connect. Gue Virgi sama si drummer udah connect tuh waktu itu. Lagunya mirip-mirip High Endurance kan? Iya, betul, refnya. Itu belum gue isi vokal sama sekali. Dan baru kira-kira pas puasa sebulan yang lalu, gue baru dapetin vokalnya. Lagi ya? Ya itu buat apa? Bukan for all time sake aja ya. Ini gue masih seneng sama itu lagu, sama album itu, sama prosesnya. Dan akhirnya bisa masuk ke digital platform. Ya gue berharap pendengar yang lama, teman-teman yang lama, yang suka sama album itu bisa dengerin. Kadang-kadang soalnya dulu kan rilisnya cuma kaset kita. Dan itu terbatas banget. Terus itu juga bisa ngenalin juga ke audiens yang baru. Kita mau sharing excitement kita yang lama. Iya.
ke teman-teman yang belum pernah dengerin lah. Iya. Sama juga ini penghantar ke nanti setelah itu mungkin berapa minggu kemudian setelah 28 Mei itu gue bakal rilis single yang ada video dan klipnya video klipnya itu Burning yang sekarang ini gitu. Berbeda, lebih keras, lebih keras. Isiannya juga agak lebih hard, tapi kalau lo dengerin ya makanya nanti bisa bedain yang lama sama yang baru. Benang merahnya di mana masih ada sih. Cuman secara sound agak lebih busuk nih yang sekarang nih. Lebih jahat ya? Yes. Tapi untungnya nggak terlalu ngikutin namanya ini. Jadi akhirnya si Virgi dia nemuin sound karakter yang menurut gue cocok. Nggak mau terlalu ngikut kemana-mana nih. Ya tetap ya Virgi. Gitu. Gue rasa cukup sampai di sini. Thank you No, udah sharing-sharing. Sama-sama Nyo. Thank you juga udah ngundang gue juga. Buat yang punya tempat. Halo Om. Halo Om. Wih. Asik. Iya, pokoknya isi bensin Shell pokoknya ya. Asik. Gila. Shell. Thank you juga.